airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya. Hari ini genap usia 10 hari, yaitu DOC yang kita pisah-pisahkan atau kita pilih-pilih untuk dijadikan pengganti indukan. Di usia yang ke-10 hari ini, lebih tepatnya tanggal 16 bulan Februari tahun 2021, kita telah mendapatkan jadwal untuk memberikan vaksin Gumboro. Vaksin Gumboro ini diberikan kepada DOC setelah umur 10 hari dengan cara lewat air minum. Sepengetahuan saya, pemberian vaksin Gumboro ada 2 cara. Yang pertama lewat air minum, yang kedua lewat tetes mata, tetes hidung, atau lewat paruh. Tata cara untuk menyampur vaksin Gumboro sebagai berikut. Siapkan alat suntik atau injeksi. Yang berikutnya, mencampur diluen atau cairan yang berwarna biru dengan tablet Gumboro atau tablet vaksin Gumboronya. Dan jika menggunakan air minum, kita siapkan air yang matang. Itu lebih penting dan itu akan membuat hasilnya semakin bagus. Matang tapi dingin. Perbedaan pencampuran vaksin antara lewat air minum dengan yang diteteskan pada 3 bagian terpenting, yaitu mata, paruh, dan hidung. Jika lewat air minum, kita tidak harus menggunakan diluen cairan yang berwarna biru tersebut. Cukup kita gunakan tablet Gumboro atau vaksin Gumboro yang selanjutnya dicampur dengan air. Cara pencampuran sebagai berikut. Ambil air dingin yang sudah matang menggunakan injeksi atau suntikan. Lalu masukkan air tersebut ke dalam botol tablet Gumboro atau ke dalam botol vaksin Gumboro. Dengan cara mencampurnya, botol tersebut diputar-putar dan jarum suntik atau jarum injeksi tersebut diarahkan di dinding kaca. Setelah air yang sudah tercampur di dalam botol kaca tersebut larut, maka injeksi siap untuk mengambil larutan tersebut lalu disemprotkan ke dalam ember yang sudah disediakan air. Hal seperti ini diulang sebanyak 3 kali. Lalu pada bagian ember yang sudah tersedia air matang diaduk sampai rata. Sama halnya pemberian vaksin Gumboro lewat tetes mata, hidung maupun paruh dengan sistem pengerjaan yang sama namun beda cara pencampurannya. Jika pencampuran lewat air minum dari tablet Gumboro atau vaksin Gumboro, langsung dicampur dengan air yang sudah disediakan. Untuk pencampuran vaksin Gumboro yang diperuntukkan lewat tetes, yaitu vaksin Gumboro atau tablet Gumboro yang berada di dalam botol kaca dicampur dengan diluen atau cairan yang berwarna biru. Cara mencampurnya pun sama dengan kita mencampurnya lewat air minum. Hanya perbedaannya, jika lewat tetes mata
atau tetes paruh atau tetes hidung, vaksin gumboro dicampur dengan diluen atau cairan yang berwarna biru. Beda dengan mencampur lewat air minum. Cukup tablet gumboro atau cukup vaksin gumboro dicampur langsung dengan air tanpa menggunakan diluen atau cairan yang berwarna biru. Peringatan penting sebelum memberikan vaksin gumboro kepada DOC. DOC yang akan divaksin gumboro dipuasakan minum selama 2 jam terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika kita menjadwalkan pemberian pakan pada jam 7, berarti pada jam 9 kita berikan vaksin gumboro tersebut. 2 jam berikutnya antara habis dan tidak menunjukkan pukul 11, vaksin gumboro itu diganti dengan air putih biasa. Kenapa demikian dilakukan atau kenapa harus dipuasakan selama 2 jam? Supaya pemberian vaksin tersebut bisa maksimal. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ingat, ini untuk 10 liter air 500 tambah 500 dosis, berarti 10 liter air ini menggunakan vaksin gumboro 1000 dosis. dosis. Untuk ayam berapa itu, Kak? Untuk ayam 800. Untuk ayam berapa? Aslinya itu untuk ayam Untuk ayam 1000, 1000. tapi kita menggunakannya untuk ayam 800 yang usia 10 hari. itu nakarnya di wadah wedang itu secukupnya, Kak, ya? Iya, yang penting habis. Habis. Terus sebelum kasih vaksin DOC kita puasakan selama 2 jam dari air minum. Itu dikasih makan dulu nggak, Kak, waktu Iya. dipuasain itu? Iya dong, kita kasih makan dulu. Oh iya, mantap, mantap. Vaksin gumboro itu untuk menanggulangi penyakit apa itu, Kak? Ya sama, ya penyakit gumboro itu. Biar tambah apa gitu? Kalau dicekok kita tidak menggunakan cairan yang warnanya biru ini. Infectious bursal disease atau yang sering dikenal dengan nama gumboro oleh masyarakat adalah penyakit yang mengakibatkan kerugian besar bagi para peternak. Jenis penyakit ini juga bersifat imunosupresan sehingga penyakit lain akan mudah menginfeksi. Sedangkan nama gumboro diambil dari tempat pertama kali penyakit ini ditemukan pada tahun 1962 di daerah Gumboro, negara bagian Delaware, Amerika Serikat, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini. Dahulu, penyakit ini dikenal dengan nama avian nephrosis karena selalu ditemukan pembengkakan ginjal pada ayam yang terinfeksi. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, organ utama yang diserang adalah sistem kekebalan, tepatnya bagian bursa
fabricius. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari famili Birnaviridae dan genus Avivirnavirus. Virus ini memiliki dua serotopi. Virus ini memiliki dua serotipe, yaitu serotipe 1 dan 2. Namun hanya serotipe 1 lah yang bersifat patogen pada ayam. Struktur virus gumboro merupakan virus tidak beramplop, single stranded RNA dan berbentuk icosahedral. Struktur virus gumboro tidak beramplop maksudnya tidak memiliki selubung lipida atau lemak di permukaan tubuhnya. Bagus itu guys, agar obatnya merasuk. Mantap-mantap loh guys, ayamnya langsung kehausan masuk. Yuk, ini usia ayam berapa ini kak, usianya ya kak? Kalau ini 7 hari, 7 hari. yang itu 10. Mantap-mantap ya guys, ayamnya sehat-sehat ya guys. Belum guys, ki polae lho, wes kasih duwe. Kayak muter kak. Ini jam berapa guys? Bentar. Oh ini jam 10 ya guys ya. Nanti kita jam 12 ambil ganti air putih biasa. Ini setelah dipuasakan selama 2 jam, kita mulai memuasakan minum, maksudnya puasa minum, tapi pakan tetap kita kasih. Kita memberi pakan biasa jam 7. Terus untuk minum kita puasakan dulu selama 2 jam. Berarti jam 9 kita kasih minum dengan campuran vaksin gumboro. Nanti 2 jam berikutnya vaksin ini habis tidak habis, kita ganti dengan air putih. Usia ayam ini 10 hari. Kalau ini yang sensi sama usianya 10 hari. Cuma sensi itu cenderung ke pedaging. Jadi biarpun kita kasih takaran pakan yang sama, untuk perkembangannya lebih cepat yang sensi. Tapi keunggulan sensi memang di pedaging. Kalau KUB itu keunggulannya di petelur. Ini dheweke di kono, dheweke di kono ha.